Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sekarang efek dari sihir gabungan antara penjaga suci ke-9 dan ke-11 berangsur-angsur menghilang, rawa-rawa itu memulihkan keadaan basahnya. Lin Xin juga keluar dari gua. Melihat ekspresi puas di wajahnya, terlihat bahwa mayat ular iblis setan God selesai ditangani. Bos, haruskah kita pergi berburu harta karun di gua ini? Lin Xin menyarankan dengan semangat tinggi. Namun, dia sangat cepat menyadari bahwa perhatian Long Hao Shen tidak terfokus pada harta karun di dalam gua, dan bahwa dia malah menatap pilar Dewa Iblis di dekatnya. Pilar besar itu telah kehilangan kemegahan aslinya. Berdiri di sana begitu lama, itu tampak tidak lebih dari sebuah prasasti biasa. Sebuah patung besar berbentuk ular berputar-putar di sekitarnya, meskipun cahaya merah di matanya jauh lebih redup. Bos, kamu tidak bisa berpikir untuk mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis ini. Lin Xin tanpa sadar bertanya, tapi yang membuatnya heran, Long Hao Shen benar-benar mengangguk padanya sebagai konfirmasi. Melihat Long Hao Shen, yang lain tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak era kegelapan dari 6.000 tahun yang lalu, Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya mati, tetapi sampai hari ini, tidak satu pun dari 72 pilar Dewa Iblis yang pernah dihancurkan. Sehubungan dengan hal ini, aliansi kuil melakukan terlalu banyak upaya, tetapi bahkan dengan kekuatan artefak surgawi, mereka masih tidak dapat menghancurkan salah satu pilar Dewa Iblis itu. Tapi pada saat itu, Long Hao Shen sebenarnya menunjukkan niat untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis ini. Bahkan jika semua orang memiliki kepercayaan dan keyakinan padanya, mereka masih memiliki perasaan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak mengetahui ketangguhan pilar Dewa Iblis? Bagaimanapun, dia secara pribadi melihat apa hasil dari serangan kekuatan penuh dari pil internal Raja Boa Hutan terhadapnya. Tetapi dia juga tahu bahwa 70 pilar iblis dari Dewa Iblis adalah fondasinya. Selama 72 ini tidak dihancurkan, menginginkan aliansi kuil untuk mengalahkan ras iblis tidak lebih dari angan-angan. Saat ini, Andromalius dikalahkan oleh mereka, dan pilar Dewa Iblisnya, terekspos di depan mata mereka. Karena itu adalah pilar Dewa Iblis yang terakhir dan terlemah, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak tergoda? Aku ingin mencobanya. Nada Long Hao Shen ini tidak bisa dianggap ditentukan, tapi tampaknya entah bagaimana emosional. Dipengaruhi oleh emosinya, semua orang secara bertahap mulai membawa penampilan serius. Sima Xian membawa bola cahaya energiknya, "Bos, biarkan aku mencoba dulu." Tepat pada saat ini, raungan rendah datang tiba-tiba, menghentikan saran Sima Xian. Raungan rendah itu datang dari Hao Yue. Long Hao Shen menatap pasangan lamanya dengan takjub. Jelas, suasana hati Hao Yue terasa tidak normal. Melihat pilar Dewa Iblis besar itu, pikiran Hao Yue entah bagaimana tampak tidak teratur. Long Hao Shen segera merasakan bahwa suasana hati Hao Yue bahkan keluar dari kendalinya sendiri. Dengan semacam ketergesaan yang akan sulit untuk dijelaskan, rasa sakit menyebar dari hati Hao Yue, bahkan ditransmisikan ke Long Hao Shen. 5 kepalanya yang besar terangkat ke atas pada saat yang sama, meraung marah. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, dan ungu kecil berbagi keadaan pikiran yang sama, dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan, dipenuhi dengan kemarahan yang putus asa. Segera, cahaya ungu intens menyebar dari tubuh Hao Yue ini. Long Hao Shen menyadari keheranannya bahwa setelah cahaya ungu ini muncul, api mulai berkobar di seluruh tubuh Hao Yue. Hao Yue, jangan. Menjadi pucat karena ketakutan, Long Hao Shen berusaha menghentikannya, karena dia merasa bahwa Hao Yue sedang menyalakan sumber hidupnya sendiri. Rah! 5 kepala besar Hao Yue ini berbalik pada saat yang sama, bahkan mengoceh dengan beberapa kekejaman di Long Hao Shen. Segera, sepasang sayap besar di punggungnya terbuka, membawa tubuh besarnya langsung menuju pilar Dewa Iblis. Api ungu naik lebih dan lebih keras, dan pada saat ini Hao Yue tampak seperti anak nakal, yang keras kepala yang tak tertandingi adalah sesuatu yang bahkan Long Hao Shen tidak berhasil menjinakkan. Pada saat jaraknya dari pilar Dewa Iblis mencapai 20 meter,
tubuh besarnya mulai mandek di udara. Long Hao Shen tiba-tiba mendapat kesan, bahwa saat api ungu naik di sekitar Hao Yue mendekat, pilar Dewa Iblis itu sebenarnya sedikit gemetar. Bagaimana bisa? Pilar Dewa Iblis bergetar. Di tengah kebingungan Long Hao Shen, Hao Yue bergerak. Api ungu yang intens tiba-tiba mulai berkumpul di atasnya. Segera, Hao Yue secara bersamaan meraung dengan 5 kepalanya yang besar, dan 5 cahaya muncul, keluar dari mereka. Ini adalah 5 kristal aneh, agak menyerupai masing-masing dari 5 kepalanya. Berwarna emas, merah, hijau, biru dan ungu, 5 kristal ini mengambang di atas 5 kepala besar Hao Yue. Tapi saat dilepaskan, api ungu itu dengan panik bergegas maju, seolah mengikuti niatnya. 5 kristal perlahan terbang, membentuk formasi melingkar. Masing-masing dari 5 pergi ke satu arah, karena api ungu berkumpul di tengah area yang dibentuk oleh kristal. Api ungu yang sebelumnya besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan ungu yang intens. Perlahan-lahan, bola cahaya keemasan keunguan ini melebar, mengambil bentuk panah. 5 kepala Hao Yue menggeram secara bersamaan, setelah itu, panah itu segera dikirim ke pilar Dewa Iblis. Saat diluncurkan, tubuh besar Hao Yue menghilang, dan 5 kristal kembali ke dalam dirinya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing dari 5 kepala Hao Yue mengeluarkan darah, sementara itu tubuhnya berfluktuasi dengan energi spiritual. Long Hao Shen selalu mengawasi situasi Hao Yue, dan beberapa energi spiritualnya telah pulih, dia segera berlari ke arahnya, 4 penjaga suci mengikuti dari dekat. Hanya pengawal suci ke-10 yang mengungguli Long Hao Shen, segera menuju Hao Yue, mencoba menahan bebannya. Namun, Hao Yue memang terlalu besar. Adapun bobotnya yang sangat besar, pengawal suci ke-10 yang terspesialisasi oleh angin sepertinya tidak mampu menahannya, terutama ketika bersentuhan dengan niat ungu yang disebarluaskan darinya, melemahkannya. Kali ini, kilatan kuning menyinari Hao Yue, sangat mengurangi berat badannya. Long Hao Shen memimpin sisanya untuk berkumpul dan melihat ke arah Hao Yue. Sementara itu, panah emas keunguan telah secara akurat mengenai pilar Dewa Iblis. Di bawah pengawasan semua orang, itu berubah menjadi sinar cemerlang yang masuk ke dalam pilar Dewa Iblis, masih tidak bergerak. Awalnya masih agak berharap, ekspresi di wajah yang lain segera menjadi gelap. Benar, bahkan jika Hao Yue kuat, bagaimana dia bisa merusak pilar Dewa Iblis? Hampir mengherankan mengapa mereka begitu berharap. Tapi saat semua orang merasakan kesedihan Hao Yue, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak ketakutan di depan pilar Dewa Iblis yang diserbu oleh serangan, lihatlah. Persepsi Long Hao Shen jauh melampaui persepsi orang lain, dan saat cahaya ungu itu menghilang, dia juga percaya bahwa serangan Hao Yue ternyata tidak efektif. Tapi dengan cepat, perasaannya berubah. Itu karena dia merasakan getaran hebat dari pilar Dewa Iblis sebelumnya, digantikan oleh rasa keheningan yang mematikan, seolah-olah akan runtuh. Aura yang keluar darinya penuh dengan keputusasaan. Cahaya ungu muncul kembali, menyebar dari dalam keluar. Pada awalnya, cahaya ungu itu sangat lemah, hanya beriak lemah pada pilar Dewa Iblis ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya mulai bertambah, dan retakan kecil mulai muncul di pilar Dewa Iblis besar itu. Sima Xian berteriak dengan marah, dengan keras mengayunkan bola cahaya energinya. Sayap spiritual di punggungnya menyebar, dan maju menuju pilar Dewa Iblis besar itu dengan kecepatan penuh. Suara logam yang luar biasa datang bersama dengan semacam desis yang menusuk telinga, meledak dengan keras saat menabrak pilar Dewa Iblis. Bergemuruh. Area yang terkena bola cahaya raksasa benar-benar hancur, dan cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Warna emas keunguan mulai keluar dari dalam dengan kecepatan yang aneh. Samar-samar, seseorang bisa mendengar jeritan sedih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pilar Dewa Iblis itu, seolah-olah banyak jiwa menjadi sasaran bersama dengan kehancuran besar-besaran. Bang 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 bang, dengan dentuman keras berturut-turut, zat energi, cahaya merah tua yang tampaknya membentuk pilar Dewa Iblis mulai menyebar, dan seluruh rawa kesuraman bergetar karenanya. Suara mendengung terdengar di semua provinsi iblis,
terutama yang berkumpul di perbatasan. Tampaknya semua pilar Dewa Iblis mengucapkan seruan sedih dari kehancuran yang satu itu, dan bahkan pilar naga iblis milik Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Benar, dalam sejarah bersama umat manusia dan iblis, pilar Dewa Iblis akhirnya dihancurkan sepenuhnya pada hari ini. Dengan kata lain, tidak ada lagi Dewa Iblis ular iblis yang akan muncul di seluruh benua. Long Hao Shen dan pasukan pemburu iblis kelas 64 membawa gelombang baru, seolah melambangkan pergantian pertempuran antara manusia dan sisi iblis yang sampai sekarang tetap seimbang. Menatap kosong pada pilar Dewa Iblis yang hancur itu, semua orang berada dalam kondisi pikiran tertentu. Sebagian besar, mereka tidak bersemangat, tetapi tergerak. Dapat dikatakan bahwa kebencian mereka semua terhadap iblis sangat mengakar. Terjadinya penghancuran salah satu simbol tertinggi dari iblis memiliki makna yang lebih dari kemungkinan terobosan masa depan mereka ke langkah ke-9. Banyak pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9 muncul dalam sejarah, tetapi ini adalah pertama kalinya salah satu pilar Dewa Iblis dihancurkan. Pertama kali yang sangat berharga, 72 pilar Dewa Iblis baru saja menjadi 71. Dalam beberapa hal, poin yang paling penting adalah bahwa Long Hao Shen dan krunya membuktikan bahwa 72 pilar Dewa Iblis tidak bisa dihancurkan. Menghancurkan mereka adalah mungkin, dan informasi ini sangat penting bagi aliansi. Hao Yue yang lemah segera kembali ke dunia asalnya. Dan sekarang, Long Hao Shen akhirnya mulai mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis berusaha mencarinya di masa lalu. Itu karena kekuatannya merupakan ancaman bagi akar iblis, mengingat kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Mengepalkan kedua tangannya, dan memegangnya erat-erat, Long Hao Shen berbalik untuk melihat rekan-rekannya di belakangnya. Kami menang. Ya, kami menang. Long Hao Shen mengulurkan tangan kanannya, dan Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, Wang Yuanyuan dan Chen Yinger meletakkan tangan mereka di atasnya, satu demi satu. Chai'er tampak agak ragu-ragu, tapi pada akhirnya masih meletakkan tangannya yang lembut di atas tangan Chen Yinger. Long Hao Shen dari menambahkan tangannya di atas tangannya. Kemudian dia tiba-tiba berteriak keras lagi, kami telah menang. Rasa sakit yang dia alami akhir-akhir ini tampaknya telah dibuang, dan mencengkeram tangan Chai'er, dia membiarkan perasaan yang telah terkekang dalam dirinya meledak sekaligus. Di depan rekan-rekannya, Long Hao Shen selalu menunjukkan dirinya yang serius, jadi ini mungkin pertama kalinya dia menunjukkan sisi yang berapi-api. Baru sekarang yang lain yang hadir di sampingnya menyadari bahwa ksatria muda yang telah menarik mereka ke depan ini masih belum mencapai usia 20-an. Suasana gembira tidak berlangsung terlalu lama, dan setelah gejolak emosi sementara, Long Hao Shen kembali ke dirinya yang tenang dan tenang. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semuanya mari kita beristirahat dan berkumpul kembali di pintu masuk gua, sebelum menjelajahinya. Setelah ini, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kami tidak tahu apakah Dewa Iblis lainnya akan menunjukkan reaksi dari penghancuran salah satu dari 72 pilar mereka. Tempat ini jelas tidak cocok untuk kita tinggali. Semua orang mengangguk pada kata-kata ini, kembali ke gua untuk berkumpul. Orang yang paling membutuhkan istirahat adalah Long Hao Shen, yang duduk dan fokus pada kultivasinya, dikelilingi oleh yang lain, yang semuanya beristirahat sendiri. Meskipun pertempuran yang baru saja terjadi berlangsung singkat, semua orang kelelahan secara mental sampai tingkat yang berbeda. Sekarang mereka bisa bersantai dan sedikit lengah, kelelahan segera menyelimuti mereka. Mungkin kelelahan ini menumpuk sejak hari mereka memasuki wilayah iblis. 4 penjaga suci berdiri di luar gua, dengan tenang menatap jauh. Pada saat ini, karena turunnya Dewi Cahaya dan hancurnya pilar Dewa Iblis, udara di rawa kesuraman tampak telah dibersihkan dan memiliki udara segar. Setidaknya sejauh mata memandang, kabut beracun yang berkabut menyebar, dan dalam lingkup ini, udara bahkan membawa sedikit rasa segar dari sinar matahari. Rawa kesuraman kembali ke ketenangan mereka, dan meskipun tanah kematian ini tidak begitu kaya akan nafas kehidupan, aura kematian yang pernah berbau setidaknya disembunyikan oleh semua lumpur. Kekuatan alam yang hebat itu hebat dan menakutkan. Baik itu manusia atau iblis,
semua makhluk hidup tampaknya hanya menjadi bagian dari rantai makanan. Long Hao Shen tidak beristirahat terlalu lama, dan setelah kira-kira setengah jam, matanya sudah terbuka. Sima, jaga pintu masuk bersama dengan penjaga suci ke-9, ke-10, dan ke-12. Jika terjadi sesuatu, minta penjaga suci ke-10 masuk untuk memberi tahu kami. Yang lain, ikuti aku. Berdiri sekali lagi, Long Hao Shen segera memberikan perintah ini. Alasan agar si Masian tetap tinggal adalah sederhana, efek samping dari Purple Godly Thunder masih belum hilang. Dan jika terjadi sesuatu di dalam gua, dia akan kesulitan untuk merespon. Si Masian mengangguk, lalu mencengkeram bola cahaya raksasa, dia duduk di atas tanaman merambat di dekat pintu masuk gua. Spesialis es pengawal suci ke-11 kemudian muncul dan menemani kelompok Long Hao Shen di dalam gua. Alasan untuk membawa pengawal suci ke-11 itu sederhana, pertama karena pengetahuan dan pengalamannya, dan kemudian karena banyak kemampuannya yang berorientasi pada kendali. Long Hao Shen adalah garda depan, dengan Han Yu dan Wang Yuan di kedua sisinya. Lin Xin, Chen Yinger, dan pengawal suci ke-11 berada di tengah, dan akhirnya, Cair berada di belakang. Meskipun bahaya tidak memiliki peluang tinggi untuk muncul di belakang, Cair masih tetap menjadi pejuang jarak dekat tidak peduli apa yang akan dikatakan. Mengingat bahwa kendali atas kemampuannya tumbuh dengan waktu, dengan dia di belakang, Long Hao Shen juga akan dapat bersantai. Tanaman merambat hitam kehijauan berlama-lama terus-menerus, membentang tanpa akhir. Tapi yang membuat semua orang tercengang, tanaman merambat ini sepertinya mengeluarkan cahaya yang lembut. Karena alasan ini, saat turun, gua tidak gelap. Seluruh bagian dalam gua tidak terlihat lebih kecil karena terus memanjang, dan tetap proporsional dari awal hingga akhir. Kecenderungannya juga tidak penting. Semakin dalam mereka pergi, cahaya yang dihasilkan oleh tanaman merambat di sekitarnya malah semakin terang. Dengan kedipan samar lampu hijau, Long Hao Shen merasakan perasaan aneh tumbuh dalam dirinya. Sejak awal, ketika dia memasuki gua itu, di dalam hatinya ada semacam resonansi. Tentu saja, dia tidak mungkin mengetahui identitas harta karun di dalamnya terlebih dahulu, tetapi perasaan kedekatan ini terasa seperti berasal dari elemennya. The Mirror Image Tracer Pick McDool memberinya informasi tentang tempat ini dari jarak yang agak jauh, yang menandakan bahwa harta itu memiliki penyesuaian terhadap cahaya. Dan ketika mereka memancing Dewa Iblis Ular Iblis di dalam, Long Hao Shen sudah memiliki perasaan yang jelas bahwa informasi yang disampaikan oleh McDool benar, bahwa tempat ini berisi keberadaan cahaya yang luar biasa. Pada saat mereka berada di pintu masuk gua, meskipun elemen cahayanya tidak terasa berlebihan, namun tetap mengandung kemurnian yang ekstrim. Itu tidak memiliki kenajisan sedikit pun, yang menunjukkan hampir tidak ada perbedaan tingkat dengan atribut Long Hao Shen sendiri sebagai dewa pilihan. Hanya saja atribut ringan ini tampak jauh lebih lembut daripada milik Long Hao Shen, tanpa panggilan ofensif. Setelah memasuki gua, Long Hao Shen tidak merasakan adanya ancaman. Namun, pertempuran melawan South Cat King memberikan lebih dari cukup peringatan, tidak peduli apa situasinya, dia tetap sangat waspada. Pertarungan melawan Dewa Iblis Ular Iblis dan Raja Boa Hutan membuka wawasannya lebih jauh. Dalam pertempuran, kekuatan sangat penting, tetapi rencana juga memainkan peran penting. Untuk alasan ini, meskipun keramahan yang dia rasakan dari gua semakin kuat, Long Hao Shen tidak menjadi ceroboh. Sambil menyebarkan inderanya, setiap langkah yang dia ambil sangat hati-hati dan menit, dan dengan sengaja meningkatkan jarak yang memisahkannya dengan rekan-rekannya di belakang. McDool sudah dijatuhkan oleh Chen Yinger, berlari di depan. Padahal, dia tidak berhati-hati seperti Long Hao Shen, dan maju dengan mata berbinar, mengayunkan kaki montoknya ke depan. Melihatnya sekarang, siapa sangka si kecil ini benar-benar bisa meniru penampilan dan aura Kaisar Dewa Iblis. Cahaya lembut menyebar di udara, dan tanaman merambat di sekitarnya secara bertahap menjadi berwarna dengan warna giok yang sama dengan Raja Boa Hutan. Seluruh gua memiliki tampilan yang mempesona ini. McDool, pelan-pelan sedikit. Chen Yinger memanggilnya tiba-tiba dari belakang. Tapi sebaliknya, McDool tiba-tiba berakselerasi,
berlari ke depan dengan cepat. Jalan ke depan tiba-tiba melengkung, memaksa belok kiri di tikungan. Seperti itu, semua jejak sosok McDull menghilang. Long Hao Shen yang berdiri di depan kelompok, secara alami awal yang intens. 4 sayap di punggungnya terbentang tiba-tiba, dan menelusuri busur emas yang akurat di lengkungan kurva, mengejar McDull. Jika pengawal suci ke-10 ada di sini, dia pasti akan berseru kagum dari kontrol penerbangan Long Hao Shen. Ketika semua orang berbelok di tikungan, mereka segera menghentikan langkah mereka, dan hal yang sama berlaku untuk Long Hao Shen. McDull sudah dicengkeram dalam pelukannya, tetapi di depan mereka muncul pemandangan yang luar biasa. McDull terus mengerang dalam pelukan Long Hao Shen, mengeluarkan suara yang mirip dengan erangan, tampak bersemangat. Ekspresi Long Hao Shen tampak agak kosong, karena pemandangan di depan matanya benar-benar terlalu menakjubkan. Mungkinkah yang disebut harta karun itu? Pada saat ini, tanaman merambat di sekitarnya sudah berwarna keemasan karena pantulannya, dan begitu mereka berbelok, semua orang segera tenggelam ke lautan emas itu. Esensi cahaya yang intens benar-benar tanpa kotoran, dan cahaya keemasan yang lembut menyerang mata mereka, tenggelam ke dalam, dan memberikan perasaan nyaman yang tak terhindarkan. Perasaan ini benar-benar luar biasa, terutama bagi pengguna elemen cahaya Long Hao Shen dan Han Yu. Long Hao Shen menoleransinya dengan cukup baik karena energi spiritualnya sendiri pada awalnya merupakan keberadaan kelas ini, jadi ketika mandi di dalam, dia hanya merasa bahwa kabut emas tipis bergema dengan dirinya sendiri. Indra Han Yu menjadi sangat tajam, dia merasakan energi spiritual internalnya mendidih dengan hebat, membilasnya dari kotorannya. Dengan paksa menahan dirinya, dia masih berhasil menghentikan dirinya agar tidak terpengaruh saat mengerang. Mereka sudah berada di ujung gua, di mana mereka menemukan bahwa esensi cahaya yang intens adalah keberadaan yang benar-benar tidak diharapkan Long Hao Shen untuk dilihat. Mencapai ujung gua, tiba-tiba menjadi sangat besar. Pemilik cahaya keemasan yang menyilaukan itu tiba-tiba adalah siput yang sangat besar. Cangkang siput ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan cahaya bercahaya itu tersebar dari cangkang itu. Di luar tubuhnya bersinar kecemerlangan yang tembus cahaya, sementara bagian dalamnya penuh dengan bintik cahaya berwarna emas samar. 2 tanduk panjang dan lembut bergoyang di sekitarnya, dan memiliki sepasang mata hitam pekat. Juga menatap kosong pada kelompok Long Hao Shen, tampilannya terutama mandek di Long Hao Shen. Cangkangnya memang sangat indah, membentuk bulatan yang nyaris sempurna. Lingkaran pola spiral dikumpulkan secara horizontal di atasnya. Terorganisir dengan rapi dan elegan, tampaknya menjadi permukaan tak terbatas dari cahaya terang yang dipantulkan. Di tengahnya ada tonjolan. Meskipun itu tidak lebih dari siput, Long Hao Shen dan rekan-rekannya yakin bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat binatang ajaib yang begitu indah dalam hidup mereka. Keindahannya bahkan melampaui Starlight Unicorn dalam pikiran Long Hao Shen, seolah-olah itu adalah bagian dari cahaya. Sangat cantik. Binatang ajaib macam apa itu? Chen Yinger bergumam ringan. Dia mengajukan pertanyaan yang ada di hati semua orang, baik itu Long Hao Shen atau anggota kelompok lainnya, tidak ada yang merasakan ancaman dari keberadaan itu. Namun, siput besar itu tidak melihat mereka seperti itu. Seolah merasakan keheranan Chen Yinger, itu mengeluarkan suara mendesis dan menarik dirinya ke dalam cangkangnya.